Selamat sore teman-teman. Eh, Alhamdulillah. Lah kok kayak jadi alhamdulillah sih? Kayak jadi ceramah dong. Apa namanya? Eh, ya, ketemu lagi ya. Eh, Kita di kelompok 2 di agenda satu ini. Grup 2 di kelompok satu dalam pembelajaran agenda satu ini. Yang mana kita akan membahas tentang salah satu tema dari aksi bela negara. Yaitu mungkin yang oh ya sebelum kita ke materi, kayaknya kita harus ini deh biar lebih akrab bisa kenalan dulu dari Karis Yeneriska Taupan dulu deh yang ah, bisa dipersilahkan. Selamat sore. Sore. Baik, perkenalkan, nama saya Yeni Rizka Taufan, asal dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, instansi tempat kerja di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Terima kasih. Oke, selanjutnya mungkin Kak Halo, Jili ya. Anya. Halo. Perkenalkan, nama saya Jilian Noncisine, biasa dipanggil Jili. Asalnya dari Nusa Tenggara Timur dan penempatannya juga di Nusa Tenggara Timur, lebih tepatnya di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Oke, mantap. Oh ya, dan Hmm. saya sendiri ini yang dikasih kesempatan sebagai host, yaitu perkenalkan nama saya Ahmad Rizkianto. Saya dari Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, eh, bertugas sebagai penyuluh pertanian ke Kementerian Pertanian dan ditempatkan di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan oke, karena kita sudah saling mengenal, kita lanjut ini terkait topik yang akan kita bahas ya. Kali ini kita akan membahas tentang cinta kepada tanah air. Nah, eh, sebenarnya cinta pada tanah air itu kan merupakan salah satu bentuk aksi dari bela negara ya. Dan kayaknya tuh banyak banget nih kalau kita breakdown nih. Salah satu contoh penerapannya itu apa aja sih kira-kira poinnya ya? Kalau yang udah kita alami selama ini menjadi CPNS. Mungkin dari Hmm, Kak Jili bisa ini oke, berpendapat. baik, terima kasih. Kalau menurut saya, wujud nyata dari cinta tanah air salah satunya yaitu dengan menjaga lingkungan. Itu merupakan bentuk kepedulian kita terhadap keberlangsungan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara. Yang dapat kita lakukan dan yang sudah saya lakukan yaitu dengan mengikuti kegiatan gotong royong selama di kantor, terus tidak membuang sampah sembarangan, menanam dan merawat pohon. Ah, iya. Ju- Apa lagi? Lanjut, dan lanjut. juga menjaga fasilitas. Mungkin itu saja saya mengenai menjaga lingkungan. Ah, iya, kalau misalnya kita balik lagi throwback ya ke belakang, itu ini ya, mungkin kalau di Timur Tengah Selatan ada yang namanya Rabu Putih ya, Kak ya. Iya, Dan Rabu bersih, Rabu oh, bersih. Rabu bersih. Kok Rabu Putih? Rabu bersih, ya. Habis Rabu putih ya. Rabu Putih hari Rabu rayanya bersih. orang Katolik, Iya, Kak. iya, sorry, sorry, sorry. Kok jadi Rabu Putih sih? Apa? Rabu bersih ya, itu Rabu salah satu bersih, ya. Rabu bersih salah satu kegiatan yang dilakukan di pemerintahan Timur Tengah Selatan. Eh, jadi kita waktu itu ditugaskan ke pasar ya, pasar Iya, itu Kota pasar Soe, pasar Impres. pasar Impres. Terus kita bersih-bersih juga di sana dan dan menurut saya kayaknya itu buat saya pendatang ya yang ke sini itu kayaknya emang sangat-sangat berdampak ya karena jadi lingkungan menjadi bersih gitu kan.
Terus masyarakat yang mau berbelanja di sana juga merasa nyaman ya gitu. Nyaman ya. Nah, nyaman kayak gitu. Terus kalau yang menanam tuh kayaknya ini ya waktu kita di kantor bupati ya, Iya, yang di waktu itu di kantor bupati. sepanjang areal kantor bupati kurang lebih kayak berapa 1 atau 2 kilo ya itu penanamannya ya, atau lebih ya kayaknya ya 5 kilo Dua ya. kayaknya lebih kayaknya. Nah, dari gudang Bulog sampai ke mana tuh rumah sakit Sampai anak ke dan ibu. Kan lumayan iya, panjang ya ini ya. iya. Kariska masih ingat nggak Kak? Oh, masih. Kira cuman kira ini Kak Juli makanya. Oh enggak, ya kita sharing lah bertiga. Kan kita semuanya sama toh, satu Pemda yang sama toh. Ini betul bertanya. Tempat yang lama. Di tempat yang lama toh. Itu jadi Oh, ya pasti ingat toh Kak. masih Masih ya, masih ingat ya. Masih. Masih ingat ya. Eh, itu kayaknya eh, mungkin salah satu bentuk kontribusi ya dari kita Ya, CPNS ke daerah sehingga juga diharapkan nanti bisa bermanfaat ya pohon yang tumbuh nanti itu. Semoga tumbuh ya itu ya. Tidak ditebang, amin. semoga. tidak ditebang lagi ya. Kayak gitu sih. Iya sih, itu salah satu contoh dari ini wujud cinta tanah air. Terus kalau dari apa ada lagi kaji apa lagi kira-kira atau udah itu aja? Mungkin kalau contoh yang lain itu taat terhadap peraturan. Oh, iya. Itu bentuk penghormatan kita terhadap hukum dan sistem yang ada di negara kita. Salah Hmm. satunya dengan mengikuti apel pagi Iya, waktu di bener. kantor. Ya. Setengah Tiap delapan jam sudah harus ada di kantor. Karena apel dimulai jam 8, jadi tertib berlalu lintas. Saat Hmm. berkendara harus menggunakan helm, memiliki SIM, terus sama membayar pajak tepat waktu. Ah, iya. Tuh, apa sepeda motor ya. Ini Ya, kita karena di SOE kayak aku banyak belum deh. tilang-tilang. Gila. Kayak aku belum deh. Ini nanti bulan Mei kayaknya nih. Perpanjang pajak. SIM. SIM, ya. SIM dia. Oh, Pajak, iya pajak juga sih. Pajak juga. Ya, pajak. Oh ya, ya, pajak motor. Iya sih, itu salah satu bentuk ya sih. Itu bener-bener ini ya. Salah satu ketaatan kita dalam disiplin dan patuh terhadap hukum yang udah dibentuk ya regulasinya sama pemerintah ya. Indonesia. Mm, Oke. betul sekali. Oke, terus kalau untuk ini lanjut lagi ke Kariska, Kariska Taupan, gimana Kak? Apa ada lagi Kak contoh-contoh yang mungkin bisa kita apa ya jadi refleksi atau ini? Kalau menurut saya itu wujud dari jembatan air itu ketika kita menggunakan produk lokal. Ah, Contohnya kita utamakan membeli, menggunakan dan mempromosikan barang buatan Indonesia. Misalnya fashion, kuliner, maupun kerajinan UMKM. hmm. Yang saya alami misalnya kita di PTS setiap hari Kamis biasanya kita menggunakan pakaian tenun. Itu Ya, contoh. Ya, tenun. tenun ya. Itu buat saya kalau di Jawa kan batik ya. Tapi ini jadi suatu hal yang baru loh. Saya di Nusa Tenggara Timur ini ternyata dia pakai tenun ya, apa kayak seperti baju adat Iya, gitu ya ininya. Baju tradisional. Mm-mm, tradisional. Dan itu biasanya memang memakai dari kerajinan-kerajinan yang ada di sini ya, di lingkungan Timur TTS Tengah ya. Selatan ya. Dari Iya, apa kayak grup atau apa ya pemberdaya manusia yang pemberdaya masyarakat yang ada di desa atau di kecamatan yang dia tergabung dalam Ya, grup ini. yang begitu. Ah, ah. Oh, iya, bayangkan. KM-KM gitu ya. Jadi kita meningkatkan pendapatan Oh iya, masyarakat. cakep. Iya, Mm-mm.
Sekalian kita menciptakan lapangan kerja. Ah, itu dia. Betul, betul, betul. Satu program banyak ini ya solusi banyak permasalahan yang bisa menjadi ini apa terselesaikan dengan Sekali kita. mendayung, dua Ah, tiga ah. pulau terlewati. Benar. Iya, 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 iya. Terus mungkin ada contoh lain ya, Kak, dari Kak Rizka. Nah, contoh lain itu juga, contohnya kita mengabdi untuk masyarakat. Kita menjadi relawan bencana. Setelah itu kita juga bisa mengajar anak-anak yang kurang mampu. Hmm. Jadi kita itu tidak hanya lewat ucapan, tapi kita merasakan tindakan nyata. Contohnya kita sebagai seorang penyuluh juga yang saya alami Oh dan juga iya, mungkin teman itu mungkin bukti nyata banget sih. kelelahan ya untuk Melek, lihat bener. tanaman petani. Melewati medan-medan yang luar biasa ya, Kak ya. Luar biasa. Jadi bukan cuma kata-kata ya, ucapan, Iya, tapi benar. tindakan yang Tindakan nyata. nyata. Oke, iya sih bener-bener banget tuh. Kayaknya paling kerasa sih waktu kita ini ya penyuluhan di desa ya, karena kita harus Iya, adaptasi dengan yang ada di sana begitu. lingkungan, iya. Lingkungan, bener-bener ini Mungkin di Jawa melaksanakan. jalan Ah, ah, bagus. Mungkin kalau di Jawa kan jalannya bagus, tapi ya kalau di sedikit. Di rata-rata sini ngeri. Tapi pemandangannya luar biasa loh Kak. Kemarin itu ya Iya, bagus, bagus-bagus. keren-keren. Tapi untuk sampai ke sana juga ya lumayan. 3-4 jam ya, Iya, lama. lama. Tapi oke sih, itu merupakan salah satu bentuk ini ya dari kita kalau ber-ASN tuh salah satunya kita membuktikan atau menerapkan nilai dari adaptif salah satunya ya. Kita Iya, apa diberi tantangan untuk bisa menyesuaikan dengan keberagaman yang terjadi di wilayah kita masing-masing ya, kayak gitu. Dan itu pengalaman yang berkesan banget ya. luar biasa sekali. Eh, disimpan masing-masing. Di memori. Memori buat semuanya udah susah, senang, pahit manisnya ya. Iya, Oke, ya kayaknya tadi ya berarti udah lumayan ya ada 4 poin ya yang mungkin kita udah pernah berkontribusi langsung ya ke berkontribusi. Ya. dalam cinta tanah air. Eh, Kayaknya apa dan semoga nanti harapannya setelah kita menjadi 100% PNS bisa lebih berkembang lagi ya karyanya, bisa lebih inovatif lagi eh, ini apa ide-ide yang mungkin bisa kita kontribusikan ke wilayah binaan kita masing-masing ya kayak gitu. Dan merupakan salah satu amin. bentuk wujud cinta terhadap tanah Cinta tanah air air. kayak gitu. Melalui NTT nih, jauh-jauh dari Jawa. Melalui NTT NTT. tercinta. Buat NTT tercinta. Begitu. Ya, mungkin ada lagi dari Kak Jili atau Kak Rizka ini sebagai tambahan atau apa? Cukup. Cukup ya, Cukup, cukup. dari Kak Jili cukup ya. Iya, Oke. Eh, Ya udah kalau begitu mungkin bisa kita akhirin ya diskusi kali ini. Mungkin apabila di kesempatan lain kita bisa bertemu di agenda pembelajaran selanjutnya. Begitu ya Kak ya. selanjutnya. Mm-mm. Jadi terima Iya. kasih ya Kak Rizka, Kak Jili. Eh, Selamat beraktivitas masing-masing. Oke, terima kasih juga. Ya, gitu. Ini saya akhirin ya ininya. Eh, Selamat sore. Selamat sore. Iya.